Tuan muda Gi Kuang ini sangat tampan. Tapi sayangnya, dia buta. Maka, dia tidak pernah tahu itu, bahwa makanannya sebenarnya adalah sisa dari pelayannya. Pelayan itu akan berdiskusi setiap hari untuk mencari tahu, bagaimana mencuri barang-barang berharga miliknya dan menjualnya demi uang. Tapi tak terduga, sejak dia kehilangan penglihatannya, dia juga memperoleh kemampuan pendengaran yang luar biasa. Kedua pelayan wanita ini mengejeknya karena dia tidak dapat melihat, berpikir bagaimana mencuri jam tangan mewahnya. Tapi kata-kata mereka benar-benar didengar olehnya. Jadi dia dengan marah menyeka semua piring ke lantai. Dia segera meminta mereka untuk menyingkirkan dua pelayan itu. Bibinya sangat marah, bahwa hanya minggu itu mereka telah memecat puluhan pelayan. Dan permintaannya sangat tidak masuk akal. Hari itu, dia menyuruh pengacara untuk menaikkan jumlah pengawal. Pengacara itu sangat bingung bagaimana dia membutuhkan begitu banyak pengawal. Karena, 2 bulan kemudian akan menjadi hari ulang tahunnya. Bibinya pasti akan mencoba menyingkirkannya. Kenapa dia bisa berpikir seperti ini? Karena 1 tahun yang lalu ketika keluarga mereka berada di dalam mobil. Ketika tiba-tiba rem tidak bisa bekerja, mereka mengalami kecelakaan. Kedua orang tuanya meninggal di tempat kejadian, meninggalkannya hidup-hidup yang kemudian juga menjadi buta. Tapi mengenai kecelakaan ini, maka bibinya akan menjadi yang paling beruntung. Hari itu, pelayan lain datang. Gadis itu akan memperkenalkan dirinya. Saat dia mendengar suaranya, dia tahu dia adalah gadis yang menyebalkan. Di mal, 2 hari sebelumnya, Yeol-eum juga mengenalinya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Lalu kenapa? Dia hanya perlu berbohong sekali, dan Gi Kuang akan memecatnya juga. Itu benar. Akhirnya Yeol-eum tidak berbohong hanya karena dia buta. Kemudian dia merasa Yeol-eum sebenarnya baik, tapi kesan baiknya tentang akhir segera menghilang. Karena bibinya pada awalnya mempekerjakan Yeol-eum untuk mengawasi Gi Kuang 24/7, dan kemudian melaporkan padanya. Dan dia berjanji untuk mempromosikan ayahnya sebagai gantinya. Semua dialog mereka telah didengar sepenuhnya olehnya. Yeol-eum ternyata seperti orang lain. Malam itu, dia langsung memanggil Yeol-eum, mengatakan bahwa dia dipecat. Yeol-eum bingung apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Apakah orang ini terlalu kaya sehingga dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Kasihan kamu. Kamu tidak akan pernah hidup bahagia seperti ini. Kamu tidak mempercayai siapapun, dan dengan demikian tidak ada yang percaya padamu. Duniamu gelap, jadi pikiranmu juga gelap kan? Tapi sebenarnya itu bukan karena kamu kehilangan penglihatanmu. Sebenarnya itu karena kamu hampir tidak punya hati. Kau mendengarku, bajingan seperti itu. Gi Kuang dimarahi sampai dia terkejut. Dengan marah membalikkan meja teh. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu. Dia kemudian mendapat telepon dari sekretarisnya. Dia mengatakan bahwa bibinya akan menjual rumah sakit keluarganya hari itu. Dia segera memanggil pengacaranya, dan pengacara juga membuatnya dikurung di kamarnya. Karena dia juga disuap oleh bibinya, pintunya terkunci. Jadi dia menemukan di meja konternya sepasang gunting. Tuan muda Taipan buta Korea Selatan, kemudian jatuh cinta dengan pelayan wanitanya. Hari itu ketika dia mendapat telepon, mendengar bibinya akan segera menjual rumah sakit keluarganya. Sedangkan pengacara dan pengawalnya memunggungi dia, menguncinya di sana. Dia tidak punya pilihan selain memotong sprei dan mengikatnya menjadi tali, mempertaruhkan nyawanya dan melarikan diri melalui jendela. Butuh beberapa saat untuk sampai ke jalan. Tapi tidak ada yang menawarinya tumpangan. Tapi kemudian dia bertemu Yeol-eum, pelayan yang dia pecat sebelumnya. Yeol-eum memberitahunya, jalan terpencil ini tidak akan pernah memiliki taksi untuk dia hubungi. Gi Kuang marah, namun sangat bingung, dan memintanya untuk membawanya ke rumah sakit. Yeol-eum tidak peduli, dan akan dengan acuh tak acuh pergi. Tapi dia meraba-raba dan tiba-tiba terpeleset, dan hampir celaka. Yeol-eum bahkan belum pergi. Melihat Gi Kuang sangat menyedihkan. Jadi dia tidak bisa meninggalkannya seperti itu. Dan dengan enggan memberinya tumpangan.
Tapi tuan muda belum pernah duduk di atas sepeda motor sebelumnya. Jadi dia dengan cemas memegang jaketnya. Takut dia jatuh. Mereka melewati gundukan di jalan, yang membuatnya sangat takut sehingga memeluknya erat-erat. Keduanya tiba-tiba menjadi sangat dekat. Dan hati Gi Kuang tiba-tiba berdebar-debar. Di tempat ini, bibinya akan menandatangani kontrak untuk menjual rumah sakit. Saat yang menentukan itu, Yeol-eum dan Gi Kuang tiba-tiba masuk. Tanpa izin saya, kontrak itu tidak akan efektif. Tidak, maksudku ilegal. Pengacara saya ada di sini kan? Kamu harus mencabut otoritasnya sekarang. Direktur, apakah kita akan mendengarkan anak muda ini? Apakah kamu tidak mendengar? Otoritasnya dirampas. Cara dia berteriak sangat menakutkan. Bahwa pembeli akhirnya memutuskan untuk pergi dengan marah. Dia kemudian menanyai bibinya, apakah kamu ingin mengunci saya lagi? Membuat bibinya sangat bingung. Itu pasti salah paham. Gi Kuang tidak mempercayainya lagi. Karena dia mendengar ketika ibunya sedang sekarat, dia meneriakkan nama bibinya. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sekretaris memberitahu mereka bahwa sebenarnya suaminya yang menguncinya. Dia dengan cepat menghadapi suaminya. Saat dia berbicara dengan orang misterius di telepon, dia mengatakan bahwa dia mendengar suaminya sendiri membunuh saudara perempuan dan saudara iparnya. Dan taksi mereka tergantung di ambang. Juga karena dia melakukannya, dia melihat istrinya buru-buru datang, dan kemudian bersumpah bahwa dia pasti tidak akan pernah melakukan itu. Istrinya mengatakan dia akan memulai penyelidikan lain. Dia memang tidak baik, tapi ia bukan pembunuh. Saat itu dia dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Dia harus melakukannya dengan cara yang sulit. Gi Kuang hanya perlu dioperasi dan dia bisa melihat semuanya lagi sebenarnya. Tapi ia menyuap direktur rumah sakit untuk menipu dia. Kamu juga ingin menyalip kekayaannya, bukan? Pasangan ini benar-benar Tuwit Ledum dan Tuwit Lede. Keduanya sama sekali tidak baik. Tapi dia tidak akan menyerah kali ini. Dia kemudian memerintahkan sekretaris untuk mengikutinya. Jika dia tidak mengikutinya, dia tidak akan pernah tahu. Suaminya berselingkuh dengan sahabatnya. Wanita ini juga seorang badas. Dia kemudian menelepon polisi. Memang benar bahwa setiap perkelahian wanita memiliki adegan saling menjambak rambut. Kau mengancam akan memanggil polisi. Aku memanggil mereka untukmu. Tanpa diduga, sahabatnya secara tidak sengaja mendorongnya ke atas tangga. Suaminya tahu dia sudah mati. Dan polisi akan segera datang. Jadi dia memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi. Dan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang akan dia lakukan? Di rumah, ponsel Gi Kuang tiba-tiba berdering. Aku tahu siapa yang membunuh orang tuamu. Grabbing hair was like a traditional of woman fights, especially Korean woman. Dan orang-orang kaya tidak terkecuali. Dia kemudian memberinya tamparan yang bagus di wajahnya. Sahabatnya tidak begitu naif. Jadi dia mendorongnya menuruni tangga. Membuatnya jatuh dengan malapetaka. Kebenarannya belum terungkap, tetapi para wanita itu sudah meninggal. Hal-hal menjadi lebih buruk. Jadi mereka berdua harus bertindak seperti domba yang tidak bersalah. Jadi dia menghabiskan 2 miliar won Korean untuk menyuap penjahat dengan catatan ekstrim. Untuk menelepon Gi Kuang, mengatakan dia tahu siapa yang membunuh orang tuanya. Dan kemudian katakan padanya untuk pergi ke ruang percobaan di rumah sakitnya. Paman mertua itu sangat buruk. Bahwa dia ingin menyalahkan kematian istrinya pada Gi Kuang. Dan kemudian merebut semua warisan keluarganya. Untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Gi Kuang dengan cepat datang ke lab eksperimen. Pria berjanggut hanya perlu menekan tombol. Dan asap beracun dilepaskan. Mereka berdua dikurung di dalam lab. Tapi itu semua rumah sakit Gi Kuang. Jadi dia dengan cepat menemukan obatnya. Hanya 1 suntikan, karena dia akan menyuntikkan dirinya sendiri. Tapi dia kemudian memikirkan Yeol-eum. Mereka berdua tidak ingin yang lain mati. Selanjutnya, Yeol-eum tiba-tiba menyuntikkannya ke tubuh Gi Kuang. Selanjutnya dia bangun. Yang di sampingnya sebenarnya adalah paman mertuanya.
mengatakan bahwa Gi Kuang yang memerintahkan penjahat untuk membunuh istrinya. Gi Kuang tidak tahu apa yang terjadi. Itu bukan aku. Kamu anak yang hina. Bukan aku, itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Jadi orang itu akhirnya mengirimnya ke penjara. Tapi ini baru permulaan. Karena pria berjanggut yang mencoba membunuh mereka tetap berada di ruangan yang berlawanan. Tujuannya pada awalnya adalah untuk membunuh Gi Kuang di penjara. Tapi Gi Kuang memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa. Jadi dia mendengar semua rencana mereka. Kakak, brengsek. Dia untungnya menghindari kematiannya. Dia buta, tapi tidak bodoh. Karena anak laki-laki yang lemah dianiaya oleh mereka. Dia putus asa. Dia sangat marah sehingga diam-diam memberitahu Gi Kuang bahwa mereka mencoba membunuhnya. Jadi dia harus berhati-hati. Mereka mulai bersatu. Jadi dia kemudian menyuruh Gi Kuang pergi ke toilet, di mana penjahat itu berada. Dia kemudian bergegas ke kamar. Kamu mencoba membunuhku dengan benda ini? Hai, kenapa kamu begitu putus asa bahkan mencoba melakukannya di toilet? Bantu aku, seseorang memanggil penjaga. Rekan satu timnya dengan cepat memanggil penjaga. Siapapun yang melihat ini akan berpikir bahwa orang ini mencoba membunuh Gi Kuang. Dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan, dan kemudian ditembak oleh pistol listrik. Saat dia bangun lagi, dia kemudian melihat Gi Kuang dan terkejut. Beberapa hari kemudian, dia merasa berkedut, batuk terus-menerus, dan berkeringat. Dia kemudian menarik kaki celananya, dan ternyata dia terinfeksi. Jadi dia dengan cepat datang untuk mencari Gi Kuang, karena dia menyuntikkan vaksin. Jadi dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Gi Kuang berkata bahwa begitu racun masuk, kematiannya berpeluang 100%. Tolong selamatkan aku. Katakan siapa yang membuatmu melakukan hal-hal ini. Dengan begitu aku akan memberikan darahku untuk menyelamatkanmu.